letaknya di persimpangan antara usus kecil ujung dengan awal dari usus besar. Pada anak-anak bisa terjadi suatu penyumbatan yang disebut appendix. Iya, kalau sudah pecah keras. Kalau enggak dia dipegang aja nyeri di perut kanan bawah. Nangis sudah ya. Iya, anaknya jalan membongkok kalau sudah bisa jalan. Ya, selamat pagi Merdos. Kembali lagi di Merspace. Pagi lagi ya. Iya dong, kenapa harus pagi? Semangat. Betul. Karena untuk yang kali ini narasumbernya semangat sekali nih. Betul, Senior bro. Betul, tapi Senior tidak ini. kelihatan. Ya betul sekali kan dari suaranya ini. Karena apa? Sebelum on kamera kita sudah berbincang-bincang tentang itu. Oke, kita langsung aja ya. Siap. Oke. Siapa itu Mas? Ini dia Dr. Kurnia Suatomo, spesialis bedah. Iya. Lah. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Selamat Alhamdulillah. pagi. Selamat pagi dokter. Alhamdulillah. Ini lama banget ini Mas kita untuk jadwal podcast dengan beliau ini. Betul sekali, karena memang beliau itu juga salah satu dokter favorit. Betul. Jangankan favorit, coba nggak kelihatan Mas yang dibilangkan tadi Mas. Sangat-sangat sehat sekali. Sehat, alhamdulillah. Suka olahraga dok ya? Iya, alhamdulillah. Gitu ya dok ya? Iya. Apa dok olahraganya dok sebelum kita masuk ke tema ini dok? iya. Saya penasaran banget dok. Iya, Iya, betul, betul sekali. saya ada lari, ada naik sepeda, ada jalan Nordik. Nah, jalan Nordik. Apa itu jalan Nordik? Sekilas dok. Jalan Nordik. Jalan Nordik itu jalan dengan pakai 2 tongkat di tangan kita sebagai pengganti tangan bisa jadi kaki. Jadi dikembangkan mulai 96 di dunia ini. Sebetulnya dipakai di Norwegia, Skandinavia sana mulai ribuan tahun, tapi di dunia baru diperkenalkan tahun 96, tapi di Indonesia baru kurang lebih 3-4 tahun ini. Tapi di Surabaya sudah berdiri 3 tahun ini. Namanya Kojanursa, Komunitas Jalan Nordik Surabaya. Ya, Jadi kalau kita mau daftar di Kominfo boleh daftar aja, kita latihannya di kampus C. Wah, itu Bocoran Mas, beliau ini ketuanya. Oh, gitu. Iya, komunitas. Dok, ngapunten. Itu tongkatnya tuh kayak orang yang naik gunung itu nggak sih, Dok? Iya, betul. Dulu dipakai untuk hiking. Wah. Sekarang dipakai untuk olahraga jalan normal. Jadi untuk orang yang pengen seluruh ototnya dilatih dengan baik, itu kalau pakai jalan Nordik, pakai tongkat Nordik, 90% ototnya dilatih. Itu manfaatnya Dok ya? Ya, manfaatnya. Jadi kalau dibanding renang, lari, naik sepeda, itu kalori yang terbakar banyak dengan tongkat Nordik. Karena bagi orang yang ada kesulitan di lutut, itu sekarang dibantu dengan 2 tongkat itu, lututnya membaik karena beban di lutut menjadi 30%. Iya benar. Berat badannya ditongkat sama 2. Karena ditopang sama. Jadi kaki ini. Ditopang sama. Iya. Jadi ini semua otot leher, dada, punggung, kaki semuanya dilatih menjadi kuat. Denyut kita meningkat, pembakaran tubuh meningkat, dan kebugarannya meningkat. Yang ikut saya termuda 19 tahun, tertua 92 tahun. Untuk Surabaya saja sudah 1000 dengan 9 cabang. 92 tahun itu masih Masih hidup. dengan anak cucunya Bu. Wow. Ya, yang laki 93 ada, tapi dia latihan di luar. Wanitanya terrecord di Google Form, aduh 92 tahun. Bisa dilihat, bisa ikut kok. Gratis di kampus sih. Wah. Tiap Sabtu jam 6 pagi. Ya, tiap Sabtu jam 6 pagi. Iya. Amazing. Kita langsung ketemu sama Saya Makanya dokternya sangat-sangat kelihatan sangat bugar sekali. Kelihatan staminanya Mas. Ya. ceria sekali. Iya. Gitu. Orang dari situ tuh kelihatan. Ya, ini orang olahragawan banget nih gitu. Saya nggak pakai kacamata, nggak pakai apa. Nah, lihat Iya. tuh. Pakai kacamata. Dari penjelasan dokter tadi, saya sedikit malu. Jarang Oke. olahraga. Iya. Oke, Mas. Sekarang kita
masuk ke tema ya dokter. Tema, dokter. Kita akan Monggo. bicara tentang hari ini itu bicara tentang usus buntu pada anak. Pada Mas. anak, betul sekali. Kok bisa gitu? Maksudnya usus buntu pada anak. Biasanya kan usus buntu itu kan biasanya untuk orang yang dewasa, kan Iya. gitu kan ya. Padahal Lah ini pada anak nah gitu. itu, padahal anak Nah, tuh kan gitu. ya mungkin makanannya itu juga yang Nah, halus mungkin bisa Tapi jadi ya. kena Kita langsung aja. tanya nih Betul. sama ahlinya ya. Iya, Oke. siap. Ya dokter, mungkin bisa ceritakan sekilas dulu sebenarnya Kenapa? usus buntu pada anak ini sebenarnya itu kenapa sih dok? Kok bisa gitu loh terjadi? Kok bisa? Jadi usus buntu itu disebut usus buntu karena memang buntu, dia letaknya di persimpangan antara usus kecil ujung dengan awal dari usus besar. Di sana ada usus buntu yang disebut appendix vermicularis, ada usus tambahan yang ujungnya itu tidak masuk ke usus besar. Jadi kalau ada makanan yang keras, susah dicernakkan, dia bisa masuk ke situ. Nah, jadi makanan keras itu bisa cacing, bisa BAB yang tidak lancar mengeras, bisa tumor, ya. Itu semuanya yang menyebabkan pada anak-anak itu terjadi penyumbatan. Jadi ada anak-anak yang ada fase palik, ya, fase dia suka bermain dengan titiknya, menahan BAB itu sehingga fesesnya itu menjadi mengeras. Nah, feses mengeras atau susu yang terlalu, kalau sufor ya susunya terlalu kental, dia menjadi susah untuk BAB. Nah, itu sebagian masuk ke usus kecil itu appendix tambahan, namanya usus tambahan itu akan terjadi penyumbatan. Padahal usus itu mengeluarkan suatu cairan dalam usus. Karena terbentuk lama-lama menjadi bengkak, terjadi infeksi karena di situ kan ada feses, ya. Iya. Jadi infeksi yang disebut sebagai appendicitis akut. Itu jadi anak-anak itu kebanyakan karena BAB-nya yang tidak lancar, terus bisa juga karena membengkak sendiri. Kelenjar limfonya itu membengkak sendiri karena virus dan sebagainya. Itu kelenjar limfonya membengkak, membendung sendiri. Karena appendix itu seperti tonsil. Itu salah satu tempat pertahanan tubuh di usus. Kalau ada infeksi yang bengkak dulu usus buntu. Jadi kalau pada anak-anak bisa terjadi suatu penyumbatan yang disebut appendicitis akut. Itis itu radang. Nah, ya. Dokter, kalau nggak salah waktu itu kan saya ingat waktu zaman-zaman SMA itu katanya kan di usus itu kan ada apa yang umbai cacing ya. Nah, Apakah itu ya, Dok? iya, betul. Ya 5 sampai 10 cm normalnya sebetulnya. Oke. Itu yang membengkak gitu, Dokter. Membengkak. Karena ada tersumbat. makanan sumbatan. Oh, sumbatan. Sudah tersumbat, cairannya keluar dulu. Usus itu kan ada cairan terus. Dia menuju usus besar nggak bisa, cairannya tersumbat sehingga dia membesar. Nah, membesar nanti pembuluh darahnya kejepit, saluran kelenjarnya kejepit, bisa terjadi pecah nanti, jadi infeksi gangren sampai perforasi jebol. Nah, Bisa sampai pecah juga. iya, anak kecil seringkali pecah. Jadi datang ke kita biasanya sudah peritonitis, radang seluruh perut. Jadi ya untuk anak kecil harus pemeriksaannya khusus dan dokternya harus jeli. Karena dipikir sakit perut biasa, karena bisa diare, bisa nggak bisa BAB. Gejalanya seperti itu. Gejalanya apa nih, Dok? Yang utama nih. Gejala utama bahwa memang ini anak ini terkena usus buntu gitu. Biasanya apa sih, Dok? Ya biasanya awalnya nyeri perut di sekitar udelnya ya. Pusarnya itu. Pusarnya setelah 6-12 jam pindah ke perut kanan bawah. Jadi dikira sakit perut kanan bawah, dikira anaknya ibu-ibu kan nggak ngerti. Oh, anakku masuk ke mah, anak kecil kan nggak ada. Terus nggak bisa kentut. Habis bisa mencret, bisa nggak mencret. Perutnya jadi bengkak, nyeri dia. Keras gitu, Dok. Iya, kalau sudah pecah keras. Kalau enggak dia dipegang aja nyeri di perut kanan bawah. Nangis sudah, Dok, ya. Iya, anaknya jalan membongkok kalau sudah bisa jalan. Tapi dia akan mengalami kesakitan karena penyumbatan itu tadi. Ngapunten, Dok.
usus buntu ini apakah akibat yang berlarut-larut atau tahu-tahu timbul gitu aja Dok? Nah itu tadi tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya BAB yang susah ibunya tidak tahu, anak kan seringkali kalau umur 5 tahunan atau 4 tahunan itu menahan BAB. Dia sembunyi-sembunyi untuk BAB. Sebetulnya dia ngeden tapi nggak bisa keluar. Nah itu karena BAB keras masuk ke situ jadi usus buntu. Cacing juga bisa. Infeksi kelenjar getah bening juga bisa. Yang berbahaya lagi bisa kanker. Mukoid itu jadi karsinoid, tumor. Jadi usus buntu itu harus kalau ada anak kecil nyeri rewel, sumur-sumur, nyeri perut kanan bawah, segera dibawa ke dokter anak atau dokter bedah. Nah, tadi yang terkait ini Mas, apa tadi saya tertarik itu yang susu formulanya yang larutannya kurang ini Dok ya, mungkin itu penyebab. Berarti itu usus buntu itu bisa terjadi pada anak yang benar-benar masih bayi ya Dok ya? Iya, karena BAB-nya menjadi susah toh. Campuran takaran itu yang tahu kan dokter anak. Lah ibu di rumah nun sewu kadang-kadang karena sibuk putranya banyak nyampurnya yang penting anaknya sehat. Campurin tambah dibanyakin ya takarannya. Tambah nggak bisa lah BAB. Iya. Ini bayangkan kalau ibu itu non sewu kalau dia bisa nyusoni. Cairan ASI itu tidak sekental yang ibu buat sufor itu. Iya benar. Takarannya dokter anak itu menganjurkan kalau ini campurannya sekian loh Bu. Kalau merek ini campuran dibaca betul. Biasanya sudah diterangkan tapi ilmu gergeten. Yang penting anak saya bisa gemuk gitu. Wah, mikir ya. Padahal gemuk itu belum tentu sehat. Betul. Ya, betul, ideal body weight. Nah, betul. Itu ada kartu sehat itu yang dibuat pemerintah itu yang diberikan ke bayi-bayi melalui ibunya sudah ada. Iya. Padahal pikirannya ibu-ibu zaman sekarang dokter kalau untuk bayi gemuk lucu. Gitu buka buku pink. Buka buku pink ada tuh untuk takarannya anak itu harus usia sekian itu berapa berat badannya, tingginya berapa. Ya. Jangan susu satu baskom dimasukin aja. Gak bisa BAB itu terlalu kental. Karena pencernaan itu ada namanya kuman yang mencernakkan susu. Itu tumbuhnya sesuai dengan kemampuan dia mencerna. Ya. Kalau terlalu banyak yang mencernakkan susu nggak mampu, jadi merongkol-merongkol, nggak bisa dicernakkan. Akhirnya ngendap Dok. Ngendam. Itu akhirnya berlarut-larut seperti itu terus. Akhirnya terjadi usus buntu. Apakah ada hubungannya dengan ini Dok? Misalnya kan ada tuh anak yang masih kecil apa segala macam itu mereka menahan untuk BAB. Nah, jadi suka menahan itu tadi. Jadi udah mau pup nih gitu loh. Iya. Tapi ditahan sama dia. Oh, nanti aja dulu lagi asik apa, main apa gitu kan bisa kan gitu. Jadi apakah bisa kayak gitu? Usus buntu itu kalau sampai BAB-nya mengeras karena tahan di usus besar yang paling kiri. Tempat pembuangan terakhir namanya anus, semakin ditahan semakin diserap airnya. Jadi contoh Anda habitual Anda, kebiasaan habitmu BAB di jam 6. Repot. Kamu tunda jam 9 kayak semetu. Diserap airmu. Karena untuk bisa BAB itu ada berat minimum feses yang bisa menekan ujungnya untuk sebenarnya dia otomatis diketuk sama tek dia buka. Begitu ketukan wadah kue sekebelet tapi enggak dikeluarkan, ditahan, diserat airnya. Ya, jadi kan mundur menuju usus yang atasnya. Habis cairannya, keras BAB-nya jadi susah. Iya, nggak bisa keluar. Iya, jadi kalau protol masuk ke usus umbai cacing. Itu tadi biasanya terjadi di anak-anak mungkin di usia-usia yang baru mau udah nggak pakai pampers Dok. Takutnya itu kan nggak pakai pampers tuh Mas. Kan anak udah biasanya pakai pampers kan udah tinggal BAB aja tuh Dok. Mereka kan pikirannya anaknya. Tapi kalau udah yang mau mencoba untuk tidak pakai pampers,
itu dia itu karena ketakutan orang tuanya jangan BAB sembarangan gitu loh. Akhirnya dia ketika mau BAB takut tuh dok. Akhirnya ditahan. Mungkin itu juga salah satu pengaruhnya dok ya. Salah satu faktornya juga. Jadi kalau dilihat ilmu epidemiologi itu biasanya 5 sampai 15 tahun. Bisa sampai 30 tahun yang terbanyak ya. Jadi fase-fase yang dia bisa mengendalikan BAB. Tapi kalau di bawah itu terjadi usus buntu anak di bawah 2 tahun ya biasanya karena infeksi spontan, tidak tahu. Ya bisa infeksi kelenjar limfonya sama dengan tonsil. Iya. Kalau di sini makan es enggak enggak. Karena di usus itu polisinya untuk infeksi itu usus buntu. Kalau ada infeksi usus, dia infeksi dulu. Berarti ada infeksi. Ya, itu yang menyebabkan kadang-kadang bayi di bawah kita sudah pecah. Kebanyakan kalau bayi di bawah 2 tahun sudah pecah duluan. Karena mekanisme pertahanan tubuhnya belum kuat. Iya, betul. Gitu. Resikonya, dokter, seberapa besar resiko untuk jika kena ini usus buntu ini loh, dokter? Jika tidak tertangani segera. Usus itu isinya segala macam yang memproduksi energi kita, ya jadi dari makanan. Lah kalau dia mengalami usus buntu tidak tertangani, infeksi pertama appendicitis akut, tidak tertangani menjadi infeksi gangren, tidak tertangani pecah. Itu kuman usus yang terdiri dari bakteri usus E. coli atau Bacteroides itu menginfeksi seluruh perut kita. Berarti bocor. Usus buntunya yang ngisi feses itu. Mengisi seluruh tubuh terjadi suatu namanya peritonitis. Jadi pembungkus usus itu infeksi itis. Jadi usus itu dibungkus oleh pembungkus namanya peritoneum. Kalau dia terinfeksi suatu kuman dari usus buntu, seluruh perut dipegang keras. Anak nangis, tidak bisa dia jalan. Keras, tapi kalau dipegang lagi periksa kanan yang bawah yang lebih nyeri, diperiksa kiri tekan kanan pun nyeri. Nah itu sudah risikonya. Yang paling parah adalah usus buntunya pecah, harus dioperasi, dibersihkan, dicuci, pasang selang untuk mengeluarkan nanahnya, dan perlu waktu banyak dan mengancam jiwa. Nah dok, untuk usus buntu sendiri nih, bicara tentang operasi, apakah memang harus tindakan operasi untuk meredakan itu usus buntu, untuk mengatasi usus buntu ini? Jadi atau ada tahapannya nggak mungkin, ada level-levelnya lah istilahnya gitu? Enggak. Jadi kan kita kembalikan pada pertanyaan awal, apa yang menyebabkan usus buntu? Penyumbatan. Lah kalau kan mau ASI akut dikasih antibiotik, gizinya dicukupi, cairannya cukupi bisa. Tapi penyumbatan masih. Artinya 1-2 bulan kambuh lagi. Nyeri lagi. Dia dibuat kronis sakitnya. Kalau dia tidak dioperasi terjadi pelekatan. Suatu saat susah BAB. Karena infeksi tadi kalau diatasi dengan antibiotik, usus buntunya tetap buntu. Nanti akan terjadi suatu proses namanya fibrosis. Jadi perlekatan seluruh usus di situ ditarik sama usus buntu. Enggak enak terus, nyeri terus, ya. Jadi sebetulnya operasinya suatu tindakan yang segera untuk membuang usus buntu. Karena proses penyumbatannya harus dibuang. Banyak orang berpikir usus buntu itu untuk pertahanan usus. Seperti tonsil kan nggak perlu dioperasi, nggak apa-apa kalau usus penyebabnya itu infeksi murni. Tapi kalau penyebabnya karena penyumbatan ya harus dibuka. Betul. Kalau nggak kamu buka, sembuh kambuh lagi, sembuh kambuh lagi. Ya kambuhnya kalau pas pergi di tempat lain yang rumah sakitnya nggak siap untuk anak-anak, nggak setiap rumah sakit siap untuk operasi anak-anak. Betul. Ya, operasi anak-anak itu dokter biusnya khusus. Ya, tantangannya besar. Betul sekali. Ya, jadi kalau di rumah sakit kita ini di MER ini dokter anestesinya bagus-bagus. Saya operasi
mulai umur 2 bulan, 1 bulan di sini aman, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, jadi rumah sakitnya sudah bagus, alatnya sudah lengkap, ya. RSA merek terbaik. Dokter, ada mas pertanyaan lagi. Usus buntu itu ada faktor penyebabnya karena makanan nggak dok? Ya itu tadi makanan yang menyebabkan BAB-nya susah Masuk. masuk. Jadi Jadi nggak ada makanan khusus. Bukan nggak ada makanan khusus berarti? Jadi sepanjang anak itu makan apa saja, kalau nggak bisa dibuang, masih nyantol di usur, mengeras, namanya fekalit. Itu menjadi pecah masuk ke usus buntu, BAB-nya itu. Jadi kalau Anda makan kan dianjurkan ada sayur, Ya. ada buah, tepat waktu BAB-nya, ya toh, minumnya cukup, BAB-nya lancar. Iya, betul. Nah, Nanti bisa masuk ke sesi mitos fakta mas. Iya, Ada betul. kepikiran Sama. Aku juga gitu Mas. tadi. Iya. Silakan Betul. pertanyaannya mas Iya. dulu aja. Nggak, gara-gara ini tadi aku langsung masuk mitos fakta ya. Udah langsung gitu aja. Mitos fakta dokter ya. Kalau katanya tuh kalau makan biji ini cabe, kletus lombok kayak apa kayak gitu dok. Ini mungkin bukan anak-anak ya. Saya agak geser sedikit dok ya. Nah itu nanti bisa mengakibatkan itu tadi usus buntu bijinya itu tadi dok. Betul nggak sih dok? ya lah bijinya 1 kilo ya mungkin iso. Iya kan? Itu jawabannya. Ya mitos saja. Mitos saja. Sepanjang BAB-nya mengeras, tidak bisa BAB, isinya salah satu biji, itu bisa masuk ke usus tambahan tadi ya usus buntu. Jadi kalau ususmu kan nggak bisa diisi biji. Usus itu menurut saya Bu ya, panjangnya 9 meter. Dari atas ini diusur sampai bawah. Jadi kalau makan sekian banyak biji sampai 9 meter kira-kira ya wakeh gitu. Iya. Dan kobong gitu ususnya. Mungkin kalau untuk anak mas. Apa Mitos anak fakta ya? juga Mitos untuk fakta apa? anak. Sama berkaitan dengan mas juga. Mitos fakta kalau makan jambu biji. Nah, anak kan juga bisa makan jambu biji. Sama, tuh dok. Apakah bikin usus buntu juga untuk anak tuh jambu biji itu dok? Sama juga dok ya? Mitos juga dok. Jambu biji seberapa banyak Iya. ya Bu ya. Jadi kalau ilmu herbal, kalau kamu diare dianjurkan makan biji buah jambu atau daun jambu. Itu saja membuat BAB-mu susah. Lancar. Oh, susah. Susah kalau kamu diare kan Ya betul. makan itu loh, dianjurkan minum daunnya jambu direndam, diminum atau makan jambu, dimakan itu ya. Nah itu bijinya bisa masuk ke usus buntu ya mitos saja. Iya. Nggak bisa lah. Gitu. Mitos fakta lagi. Untuk apakah minum air putih yang banyak itu bisa melancarkan BAB jadi nggak keras gitu keras maksudnya, gitu dokter. prosesnya. Loh, minum itu kalau kamu bikin secara berpikir normal, produksi urin kita 1 cc per kilogram berat badan kita. Anak itu setengah cc sampai 1 cc. Kalau anak berat badannya 20 kilo, dia 20 cc per kilogram badan kali 24 jam. Itu 20 kali 20 sekitar 500 cc. Kalau Anda minum itu 500 cc terbagi dalam 3 sampai 5 kali pemberian, BAB-nya ya lancar gak apa-apa. Dan itu akhirnya tidak menyebabkan usus buntu juga. Enggak, karena tidak ada BAB-nya tertahan. Betul. Ya, jadi Anda juga fakta. gitu. Orang dewasa berat badanmu 80. Iya. 80 70 sih dok. ya 70 kalikan 24 dalam 24 jam. Ya, sudah hampir 2000 cc. Kamu minumnya 2000 cc enggak? Itu belum kamu tambah panas badanmu 500 cc. Jadi minummu kalau kurang ya BAB-mu bisa keras juga. Itu. Jadi fakta. Jadi bisa minum air putih yang banyak Sesuai dengan kebutuhan. Iya. Kalau terlalu banyak beban ginjalnya nggak kuat. Oh iya betul. Ya. Sesuai takaran Bisa ingat. pipis-pipis Ya, tadi, ya. BAK tadi, buang air kecil terus. Oke, selesai nih ya, mitos fakta Sudah selesai. Oke, Cukup. dokter kembali lagi tadi tentang operasi ya. Tadi kan terakhir kita operasi. Nah,
untuk operasi sendiri setelah dilakukan tindakan operasi, untuk recovery-nya itu tuh biasanya berapa lama, dokter? Recovery pada anak-anak itu dibuat sama Allah itu sangat kuat ya. Sekarang dioperasi 6 jam 12 jam sudah duduk dia. Enggak apa-apa. Bio sekarang itu sangat bagus. Dokter bio saya sekarang ngukur, saya selesai operasi dia anak bangun. Ya. Recovery-nya operasi sekarang kan enggak besar. Bisa kecil 3 sampai 5 cm. Artinya kalau operasinya belum pecah usus buntunya, tidak ada nanah, ya 2 kali 24 jam dia sudah KRS sudah pulang. Jadi timingnya ke rumah sakit harus tepat. Jangan sampai terjadi pecahnya usus buntu baru ke rumah sakit. Dan nanti kalau rumah sakit lama, biayanya bengkak, dengan rumah sakit terjadi nggak enak antara pasien dengan rumah sakit ini. Karena datang di awal dia sudah terlambat. Iya. Seperti itu, dok, ya. Kalau dia begitu nyeri perut kanan bawah kurang dari 3 hari atau 1 kali 24 jam di sini dioperasi selesai 2 hari pulang. Ya. Betul. Jadi tidak, operasi sekarang itu tidak menakutkan seperti bayangannya zaman dulu. Ya, sekarang itu insya Allah rumah sakit berusaha untuk terbaik untuk pasien. Betul sekali. Ya. Tuh, para merdos dengan jadi jaga kesehatan. Betul, itu yang terpenting. Makanya olahraga bersama Dokter Kurnia. Jangan lupa setiap hari Sabtu pagi. Betul, gratis. Ya udah gratis lah. Kita kasih kue nanti di sana. Wah. Gratis. Umur 19 tahun udah bisa. Saya jadi malu nih. Lanjut, Mas. Dokter, saat operasi ini kan itu tadi kan diambil apa yang tadi istilahnya umbai cacingnya itu ya. Itu sebenarnya itu apakah tidak ada efek sampingnya nanti kok misalnya diambil nih gitu loh. Kita itu berusaha mencari sumbernya. Kalau sumbernya sudah dibuang, insya Allah enggak, pertahanan tubuh diambil fungsi yang lain. Ya. Kalau sumbernya enggak dibuang malah merepotkan organ yang lain. Tujuan kita adalah membuang penyebab. Nah, jadi kalau dari saya, kalau setiap operasi, saya periksakan patologi anatomi. Karena 6% dari usus buntu itu bisa terjadi kanker. Jadi harus di PA. Namanya mukoid cell karsinoid itu bisa di situ. Jadi menurut saya kalau di rumah sakit grupnya Kendang Sari Group itu kalau saya operasi selalu di PA. Pasiennya seneng, asuransinya seneng. Saya sendiri juga puas yang saya operasi usus buntu apa bukan. Betul. Lebih aman maksudnya. Aman, Jadi tidak ada yang tambahan-tambahannya itu tadi yang seperti dokter takutnya kena kanker atau apa seperti jadi itu. Harus diperiksa, dipastikan. Betul sekali. Oke, jadi memang aman ya dok ya seperti itu ya. Oke, ada lagi Mas? Apa Mas? Usus buntu. Ngomongin fakta mitos fakta tadi sudah jadi ngeblend semua, tapi udah terjawab semua sama Dokter Kurnia tadi. Betul. Oh, mungkin untuk usus buntu penyembuhan tadi sudah Mas ya? Iya. Apakah ada cara pencegahannya dokter? Untuk biar tidak sampai terjadi usus buntu. Bagi untuk anak-anak dokter. Untuk tips lah dokter, tips dulu. Ya hidup sehat. Dengan jadwal makan yang ditentukan dokter anak itu sesuai. Karena ada umur sekian harus makan ini, umur sekian makan ini, kapan harus BAB, diturut semua. Ya biasanya sudah nggak ada apa-apa. Kalau daya tahannya anaknya bagus ya jarang kena itu. BAB-nya karena lancar. Yang selalu jadi pertanyaan saya tambahi ya. Iya, Dok. Cara pemeriksaan sampai dinyatakan usus buntu. Nah, itu banyak orang saya minta di USG dulu, saya minta di CT scan dulu, betul semua, tapi kita harus lihat kondisi pasien dulu, ya. Kalau pasiennya keadaannya memungkinkan untuk CT scan, ya CT scan. Paling murah meriah ya USG. Tapi jangan kecil hati, kalau usus buntu ada 5 lokasi.
ada di atas, di tengah, di samping, di bawah. Kalau pas di atas di USG tampak. Tapi kalau di bawah di USG nggak tampak, dikiranya nggak usus buntu. Dilepas padahal usus buntu. Oh nggak ada apa-apa, nggak mau operasi saya. Pemeriksaan masih ada tambah, namanya appendikogram. Ya, appendikogram itu angkat tampak penyumbatannya. Kalau mau agak mahal sedikit, bisa sampai CT scan, bisa MRI dan sebagainya. Tapi perlu biaya yang besar dan tidak semua rumah sakit punya CT scan. Sebetulnya dengan pemeriksaan klinis dan USG saja dan pemeriksaan darah lengkap dan urin lengkap itu bisa ditentukan untuk usus buntu. Sudah bisa terdeteksi. Iya, karena urin lengkap untuk melihat ini kelainan usus atau kelainan saluran kecil. Darah lengkap untuk melihat itu akut atau sudah pecah. Dokternya sudah tahu. Dari situ. Iya, rumah sakit sini sudah cukup. Rumah sakit ini di MER itu sudah bisa mendiagnosis seperti itu cepat. Itu, ya. Dan untuk para merdos, harus selalu worry terhadap aware ya, bukan worry, aware terhadap buah hatinya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala yang sempat disampaikan sama dokter Kurnia tadi, bisa langsung segera sakit perut tadi kan, bisa langsung segera ke dokter, ya, diperiksakan. Kan di sini nun sewu, dokter anak itu jadwalnya sampai malam, ada yang pagi ya, siang, sore, malam ya. Kalau saya di sini kan tergantung mana yang kosong. Itu bisa gampang, bisa kontak aja dengan admin kita, janjian dengan dokter Kurnia, dijamin bisa semuanya. Langsung aja hubungi layanan pelanggan kita. Gitu. Oke dokter, tak terasa ini. Wah, padahal ngobrol terus. Kepingin banyak saya pingin kulik-kulik lagi selain dari usus buntu, mungkin dari vibe-nya, suasananya dokter dulu kan ceria sekali dulu. Karena suka Nordic tadi. Jadi pingin nih. Dia juga sudah ketawa-ketawa, Mas. Dia juga pingin tuh. Karena dia katanya bikin story, apa istilahnya, jompo itu apa namanya? Belum waktunya jompo itu loh kalau. Iya, remaja jompo gitu loh. Ya, masih remaja tapi jompo ya. Udah di pinggangnya sakit, apa lah? Kakinya sakit. Gak ada. Apa tuh? Gak ada sakit boyong, gak ada. Saya masih jongkok. Makanya ikut lari apa namanya tadi, Dok? Nordic sama dokter Kurnia, Mbak Lantika. Bisa litinkum, saya pelatih litinkum. Ya. Iya betul. Litinkum apa dokter? Litinkum itu senam. Bukan, olahraga yang mengaktifkan energi kita sendiri. Oh, kirain bisa dilihat di YouTube, bisa litinkum. Ya, senamnya caranya ada di situ. Kirain litinkum nama artis Korea, karena dia suka itu. Bayangin nih, Pak, artis Korea suka Nordic juga loh. Sekarang kalau kemana-mana kamu bisa lihat orang-orang bawa semua, karena bisa ditekuk. Iya. Saya pernah, Dok, sekali atau 2 kali gitu pernah. Saya sampai bingung, Dok. Loh, itu kan buat ke gunung ya. Kenapa buat jalan-jalan ke jalan raya atau di komplek gitu, Dok? Saya sampai kaget. Bingung, apa ini orang memang mau ngumpul, mau berangkat ke gunung atau gimana gitu, Dok. Ternyata memang ada olahraganya, Dokter ya. Iya. Oke, dokter, terima kasih ini dokter. Sebelum kita closing, kita mohon sarannya para merdos yang sedang menyaksikan di YouTube kita tentang tema hari ini, dokter. Ya, selamat pagi para merdos dari Rumah Sakit MER. Tips saya, jaga kesehatan putra-putrinya sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter anak Anda. Kapan imunisasi, kapan check up, kapan kontrol sesuai keluhan. Jangan sampai segala sesuatunya datang ke rumah sakit terlambat. Ya, pilihannya adalah menuju anak balita yang sehat. Ya, kalau sehat, orang tuanya bisa bekerja dengan baik, anaknya juga sekolah dengan sehat. Ya, demikian para merdos. Sampai ketemu di acara yang akan datang dari
wawancara RS Yamer. Iya. Merspace. Merspace. Ya. Podcastnya RS Yamer. Sekali lagi dokter, terima Terima kasih. kasih banyak dokter. Oke, kita langsung aja Mas ya, kita closing. Sampai jumpa Merdos, saya Angga. Saya Fendi, kita kembali lagi di Merspace selanjutnya. Nah.